Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah raya online GBI Pakis hari ini. Dan selamat bergabung bagi Anda yang baru pertama kali melihat ibadah raya online GBI Pakis. Sebelum kita melihat ibadah raya online, mari sama-sama kita memperhatikan pengumuman sepekan. Ibadah raya minggu depan akan diadakan secara online, yang dapat Anda saksikan di channel YouTube GBI Pakis mulai hari Sabtu jam 7 malam. Karena kita tidak menjamin bahwa ketemu orang itu juga walaupun merasa sehat-sehat kan nggak tahu. Karena sebenarnya seluruh masyarakat Surabaya ini statusnya ODP, orang dalam pengawasan. Meninggalnya itu tiba-tiba atau? Bisa tiba-tiba karena COVID ini kan masih dalam penelitian ya sebenarnya, dan ternyata dia bisa mimicking banyak penyakit. Apakah makanan-makanan yang kita pesan secara online itu beresiko untuk menularkan virus COVID-19? Iya, namanya resiko itu pasti akan ada, benar. Apalagi kalau mungkin ya kan, yang bagian yang masak nggak pakai masker, nggak sesuai protokol, ya kita kan. Nggak tahu mungkin ya. Tiba-tiba misalnya bersihin, ya kan, waktu tengah-tengah masak. Jangan lupa untuk melihat Blessed Life episode kedua bersama dua narasumber dari dunia medis yang akan membahas seputar fakta terbaru COVID-19. Video ini dapat Anda saksikan di channel YouTube GBI Pakis. Bagi teman-teman youth dan young adult, ayo ikuti ibadah online DRP Pakis melalui Instagram Live @drp_pakis setiap hari Sabtu jam 5:30 sore. Kul di minggu ini akan diadakan secara online. Anda dapat menghubungi kul leader masing-masing untuk informasi selanjutnya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat Anda berikan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 0876 22 1122 atas nama GBI Pakis. Demikian pengumuman untuk sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semua, Shalom. Puji Tuhan, kita hari ini akan bersama-sama beribadah. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari buka hati, mari buka pikiran kita. Kita percaya Tuhan menjamah Bapak Ibu Saudara, baik kita semua yang live di sini maupun Bapak Ibu Saudara yang menonton dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya jamahan Tuhan tidak dibatasi oleh apapun, amin. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh penyertaan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Kami melihat tangan-Mu tidak pernah meninggalkan hidup kami sepanjang minggu ini. Kami sungguh diberkati oleh Engkau Tuhan. Dan hari ini kami masuk dalam hari Sabat. Kami memulai ibadah kami Tuhan secara online. Kami percaya jamahan Tuhan ada bersama-sama dengan kami semua. Dan setiap kami yang menonton ibadah online ini Tuhan, kami percaya kami dilawat, kami diubahkan, kami dibaharui, dan kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, kami bawa pujian penyembahan kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang baik, amin. Haleluya, mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sama-sama kita menyanyi buat Tuhan Bapak Ibu Saudara yang baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan
biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sambil mengangkat tangan katakan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesus kita luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya kita punya Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang selalu merancangkan yang baik dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Dan hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita buka hati kita menyembah Dia. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu tak pernah berubah dalam kami. Terima kasih Tuhan. Katakan, Tuhanku, rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harap. Sekali lagi katakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya. Rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harap. Katakan, ku tahu rencana-Mu, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu
yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Oh, haleluya. Rancanganmu baik, kehendakmu baik Tuhan. Rencanamu di atas rencana kami, jalanmu di atas jalan-jalan kami. Oh, Engkau Allah yang menyelidiki hati dan hidup kami. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di tempat ini seperti di surga. Dan ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, dan berikan apa yang menjadi jatah kami. Sebab Engkaulah perisai yang melindungi kami. Engkau kota benteng yang menyelamatkan kami Tuhan. Kemanakah kami harus berlari? Oh, hanya padamu kami berlari Tuhan. Engkaulah menara perlindungan kami. You are my tower, you are my refuge. Oh, sanalah orang mencarimu Tuhan. Haleluya. Oh, Bapak, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Engkau baik luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur lewat musim-musim dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, mungkin bukan saja musim Tuhan dingin, musim panas, tapi mungkin kami harus lewati musim yang namanya badai. Kami mungkin harus lewati lembah kekelaman. Tapi kami percaya semua musim-musim dalam hidup kami memang kami harus lalui. Tetapi kami percaya dan kami tahu kepada siapa dan dengan siapa kami melalui setiap musim dalam hidup kami. Tapi kami percaya kalau Tuhan yang menyertai kami, kalau Tuhan yang ada dalam musim hidup kami percaya Tuhan, kami akan tetap aman dalam lindungan Tuhan. Kami tetap aman dalam Tuhan apapun Tuhan. Dan kami percaya semua akan kami lewati. Dan kami melihat apa yang Tuhan sudah sediakan tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan lewat musim-musim yang tidak baik, Engkau ajar kami untuk selalu mengucap syukur. Engkau ajar kami. Dan kami percaya ketika kami keluar dari musim-musim itu, kami semakin powerful. Kami semakin Tuhan Kau urapi lebih lagi. Dan kami percaya kami akan tolong banyak orang Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Berfirmanlah siang hari ini. Dan kami percaya firman-Mu siang hari ini membebaskan, melepaskan, mengurapi, memberkati semua jemaat-Mu. Bahkan setiap orang yang menonton ibadah raya ini Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom. Wow, Bapak Saudara, hari ini saya bersuka cita. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan lagi, message Tuhan, Bapak Saudara. Dan saya percaya biarlah
siang hari ini pesan Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu. Nah, sama-sama kita buka di Mazmur pasal yang ke-34. Langsung saja kita buka di Mazmur pasal 34. Ini perenungan saya hari-hari ini. Bahkan perenungan saya dalam beberapa 2 minggu ini. Saya mendapatkan ayat ini, Bapak Saudara. Mazmur 34 ayatnya yang ke-20 dan 21. Mazmur 34, Saudara bisa buka di rumah ayat ini. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan berkata begini. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Bapak Saudara, pemazmur berkata, dan pemazmur 34 ini yang ditulis oleh Daud, Bapak Saudara. Ya, ditulis Daud dalam waktu kesusahannya, dalam pelariannya. Ya, Daud berkata begini, kemalangan orang benar itu banyak. Orang benar bukan berarti tanpa halangan, tanpa masalah. Saya lihat di terjemahan bahasa aslinya, Bapak Saudara. Ya, King James bilang begini, many are affliction of the righteous. Banyak sekali afflictions. Affliction itu, Bapak Saudara, hal yang tidak baik, evil, sesuatu yang jahat, unhappy, wicked, distress, injury, adversity. Bapak Saudara, orang benar bukannya tanpa masalah, Bapak Ibu. Orang benar bukannya tanpa mengalami distress, tekanan, tanpa mengalami injury, sakit, tanpa mengalami unhappy, Bapak Saudara. Tetapi Daud berkata, kemalangan orang benar banyak. Tetapi satu hal, Daud berkata, Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tidak penting apapun yang hari ini kita lewati. Saya percaya Tuhan izinkan kemalangan itu, Tuhan izinkan kesusahan itu, Tuhan izinkan mungkin kita melewati distress, musim yang kurang baik, musim yang tidak baik, sakit, penyakit. Bahkan Daud pernah berkata dalam Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Apa itu lembah kekelaman? Lembah kematian, Bapak Saudara. Aku tidak takut, sebab Tuhan besertaku. Bapak Saudara, orang benar bukannya tanpa mengalami halangan. Kita percaya selagi kita hidup ada halangan, ada musuh, ada rintangan. Saya percaya musuh kita pasti kuasa kegelapan. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, sedikit saya saksikan. Saya percaya kenapa saya hari-hari ini, bahkan kemarin saya sudah setia, saya sudah doa, saya sudah melayani sungguh-sungguh. Bahkan saya melakukan tugas tanggung jawab saya. Tapi Tuhan izinkan saya sakit hampir 1,5 minggu ya. Nah, tapi ketika saya sakit itu, saya benar-benar Tuhan ajari untuk sabatikal, untuk benar-benar mundur dari semua aktivitas, untuk saya benar-benar mencari Tuhan, untuk benar-benar saya mencari wajahnya. Nah, Bapak Saudara, walaupun orang berkata, ya kan, wah, yang begini, yang begitu, gitu. Tapi puji Tuhan, Bapak Saudara, saya kecapean waktu yang lalu saya sama teman-teman dari Trawas, ya kan. Habis itu saya jaga Kampung Tangguh. Berapa malam saya melekan. Habis itu ambruk gitu kan. Ambruk, masuk angin, flu berat. Dan puji Tuhan, saya disuruh tes COVID. Tapi puji Tuhan 2 kali saya tes COVID, hasilnya negatif, Bapak Saudara. Ya, hasilnya negatif. Orang-orang bilang, ya kena COVID bagaimanapun gini. Tapi saya percaya, saya pegang janji Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang melindungi saya. Ya, saya percaya hari ini Tuhan pulihkan saya. Hari ini saya sehat. Ya, bahkan saya sudah melakukan tugas tanggung jawab saya sebagai RT dan lain-lain kemarin. Nah, Bapak Saudara, hari ini kita belajar 3 hal. Kenapa Tuhan izinkan kemalangan? Daud berkata kemalangan orang benar itu banyak. Ya, bahasa Inggrisnya many are affliction. Banyak penderitaan. Unhappy, nggak bahagia.
injury, sakit penyakit, adversity, musuh, distress, tekanan. Daud mengajarkan kenapa orang benar harus melewati tiga hal itu, melewati hal itu. Kita belajar tiga hal, Bapak Saudara. Ketika saya renungkan firman ini, saya mendapatkan tiga hal, Bapak Saudara. Kenapa Tuhan izinkan kita melewati itu semua? Yang pertama, saudara boleh bawa catatan, saudara boleh catat, supaya kita semakin mengerti, supaya kita semakin menyadari, supaya kita mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Dari semua apa yang sudah kita lewati, kemalangan itu, kita semakin tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang melindungi, Tuhan adalah Tuhan yang menyertai, Tuhan adalah Tuhan yang menolong. Yang percaya dan setuju katakan amin, Bapak Saudara. Ya, dikatakan kemalangan orang benar itu banyak. Banyak itu enggak satu, Bapak Ibu. Banyak itu rentetan. Ya, Bapak Saudara, Anda tahu juga Rasul Paulus, ya, pemberita Injil, mengalami banyak kemalangan. Tetapi firman Tuhan berjanji, Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Anda boleh melewati yang namanya affliction, yaitu tadi penderitaan, injury, sakit penyakit, evil, sad and happy. Tapi percaya, Tuhan akan melepaskan saudara. Tuhan akan melepaskan Anda dan saya dari semuanya itu. Ya, Tuhan akan melepaskan. Jadi kenapa Tuhan izinkan itu? Supaya kita mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang melepaskan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah membiarkan Anda dalam menghadapi sakit penyakit terus. Percayalah, orang benar bisa jatuh, orang benar bisa salah, orang benar bisa menghadapi itu tadi, affliction. Tapi percaya, Tuhan adalah Tuhan yang melepaskan. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Nah, setuju yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Saudara, bukan saja Tuhan melepaskan, tetapi ayat 21 dikatakan Ia melindungi segala tulangnya. Tidak satu pun yang patah. Tuhan itu melindungi, Bapak Saudara. Bukan saja melepaskan, Dia protect. Kita percaya walaupun kita lewat affliction, kita lewat penderitaan, tapi percaya Tuhan protect saudara dan saya. Tuhan protect kita. Ia melindungi. Ia melindungi. Dikatakan He guards. Dia sebagai pelindung saudara dan saya. Ya. Pada waktu sakit saya sempat komplain sama Tuhan. Tuhan, aku sudah A, B, C, D. Kenapa Engkau izinkan? Ya kan, sampai rasanya bangun aja sulit, Bapak Saudara. Ya, nggak punya tenaga. Nggak punya tenaga. Tapi saya bersyukur. Ya, di satu malam itu saya benar-benar saya mengalami Tuhan secara pribadi. Ya. Saya mau menyanyikan pujian begini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku teguhkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang hidupku. Lalu saudara, pada waktu saya sakit, setan intimidasi saya. Setan intimidasi saya. Dia intimidasi. Kamu akan mati. Sudah cukup. Perjalananmu sampai di sini. Saudara. Bahkan saya sempat seperti saya dilihatkan, saudara. Pendeta-pendeta yang meninggal gitu kan kemarin. Saya dilihatkan. Tapi satu kali Tuhan berkata, akulah perisaimu. Akulah penolongmu. Aku tidak akan biarkan engkau. Aku tidak akan biarkan engkau Yafet. I'm your God. Aku pelindungmu. Ya.
Dan saya bersyukur satu malam saya mengalami Tuhan. Saya mengalami Tuhan. Dan ketika saya mengalami Tuhan, disitulah Tuhan pulihkan kekuatan saya. Tuhan pulihkan saya kembali menjadi kuat. Itu sakit hari ke-5. Bapak Saudara, saya kembali kuat, tubuh saya kembali bugar. Ya, tapi saya juga maksudnya nggak langsung kemana-mana. Setiap malam saya bersekutu dengan Tuhan. Saya bersekutu, ya. Dan saya bersyukur. Kenapa Tuhan izinkan kemalangan? Supaya kita mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang melepaskan, Tuhan yang melindungi. He guards me. Dia pelindung saya, dan saya percaya Dia pelindung kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua, kenapa Tuhan izinkan kadang kita melewati kemalangan seperti Daud berkata, kemalangan orang benar banyak. Yang kedua, supaya kita semakin menjadi pribadi yang tahu mengucap syukur. Bapak Saudara, mengucap syukur itu kalau pada waktu keadaan baik, itu enak, gampang. Tapi mengucap syukur pada waktu kita dalam keadaan yang kurang baik, itu tidak mudah. Dan pada waktu kemarin saya waktu sakit, Pak Esti datang ke rumah. Dia bilang begini, Bapak Saudara. Dia disuruh bawa pesan dari ibu saya. Ibu saya bilang begini, suruh Yafet mengucap syukur. Suruh dia mengucap syukur. Bukan pada waktu yang baik saja bisa mengucap syukur, tapi pada waktu sakit dia mengucap syukur. Apa itu mengucap syukur, Saudara? Mengucap syukur itu artinya tetap berterima kasih. Amin. Walaupun dalam keadaan sulit, kita menjadi pribadi yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ya, Bapak Saudara, saya percaya pada waktu kita mengucap syukur, Bapak Saudara, kita sedang membangun atmosfer kerajaan Allah untuk hadir. Dan saya percaya pada waktu atmosfer kerajaan Allah hadir, itulah yang memulihkan keadaan kita, itulah yang menyegarkan tubuh kita. Pada waktu apa? Pada waktu kita mengucap syukur. Mengucap syukur. Nah, saya mengucap syukur pada waktu saya sakit, Bapak Ibu Saudara. Saya nyanyikan lagunya Pak Weliar Kauntu. Judulnya, Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu. Ya. Ya, lagu ini pada waktu saya dengerin Pak Weliar bagaimana dia menuliskan lagu ini. Pak Weliar memberikan latar belakang bagaimana kisah lagu ini ditulis. Pada waktu itu ada seorang oma-oma yang sakit tuli, pendengarannya tuli. Karena sakit terus habis itu dia nggak bisa dengar apa-apa. Nah, pada waktu itu dia disuruh oleh cucunya untuk menyanyikan pujian, ya, didengerin pujian. Ya, tiap malam didengerin pujian penyembahan. Nah, satu kali oma ini dibawa ke dalam suatu ibadah, ya, ibadah raya gitu. Dan cucunya bilang begini, Oma nyanyi ya nanti ya. Iya, Oma akan nyanyi. Dan benar Bapak Ibu Saudara, ketika worship leader menyanyikan pujian ini, Oma ini yang nggak pernah tahu tentang lagu, karena dia tuli, dia bisa menaikkan pujian ini. Dan ketika Oma ini menaikkan pujian ini, cucunya kaget. Oma kok bisa naikkan pujian ini? Oma kok bisa nyanyi? Bapak Saudara tahu, ternyata tiap malam malaikat Tuhan menghibur Oma ini dengan pujian, dengan lagu ini. Dan ketika disampaikan kepada Pak Weliar, Bapak Saudara, teman-teman hamba Tuhan, Pak Weliar bilang begini, Pak Weliar, puji Tuhan luar biasa ya. Ternyata lagumu itu sudah dinyanyikan di surga oleh malaikat yang didengar Oma ini. Oma ini setiap malam dihiburkan oleh malaikat tentang lagu ini. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup.
ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Lagu ini yang saya naikkan setiap malam, Bapak Saudara. Saya naikkan, Tuhan, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi aku ada, aku hendak bernyanyi bagimu, memuji-muji Engkau. Karena Engkau yang sudah menjadi pertolonganku, perlindunganku, yang melepaskan aku dari semua kemalanganku. Itu saya naikkan. Dan saya percaya kuasa dari pujian penyembahan, kuasa dari ucapan syukur ternyata powerful. Apapun keadaanmu, apapun hari-hari ini yang kau alami, sakit penyakitkah, kau bergumul dengan apapun, ekonomi apapun, percayalah, kuasa dari ucapan syukur itu powerful. Kuasa dari ucapan syukur itu menyembuhkan, memulihkan keadaan saudara dan saya. Pada waktu saya mengucap syukur, Dia menyembuhkan saya. Pada waktu saya tahu, Tuhan, aku tetap berterima kasih. Walaupun aku dalam keadaan terbaring, aku tetap berterima kasih. Dari situ Dia menjamah saya, Dia menyembuhkan saya. Saya percaya, ya saya minum obat flu biasa. Tapi saya percaya, kuasa Tuhanlah yang menyembuhkan. Amin, Bapak Ibu. Nah yang ketiga, kita belajar mengapa Tuhan izinkan orang benar mengalami kemalangan, affliction. Ya saudara, waktu yang itu tadi, evil, sad, unhappy, distress, injury. Mengapa Tuhan izinkan itu? Ternyata, Bapak Saudara, ketika Tuhan izinkan kita melewati kemalangan, lembah kekelaman, ternyata yang ketiga saya belajar, supaya kita bisa menolong orang lain, supaya kita bisa menghibur orang lain, bahkan kita bisa menyembuhkan orang lain. Saya percaya kuasa yang Tuhan alirkan dalam hidup kita ketika kita mengalami. Makanya kekristenan itu, Tuhan ajar saya banyak. Kekristenan itu mengalami, Bapak Ibu Saudara. Bukan dari kata orang, bukan dari orang lain, tapi mengalami kita pribadi dengan Tuhan. Bapak Saudara, ada seorang pendoa, pada waktu sakit, dia telepon saya, Fed, Tuhan izinkan kamu alami ini. Memang Tuhan izinkan kamu alami ini. Supaya apa? Supaya kamu bisa merasakan. Hari-hari ini banyak orang sakit, Fed. Hari-hari ini banyak orang susah. Orang mengalami banyak tekanan. Supaya kamu bisa merasakan. Ketika Tuhan sembuhkan kamu, kamu bisa mendoakan orang itu sembuh. Kamu bisa menghibur orang itu. Karena merasakan. Karena mengalami. Beda loh Bapak Ibu. Orang yang belum pernah merasakan sama orang yang sudah merasakan. Orang yang mengalami sama orang yang belum mengalami. Sangat beda. Dan Tuhan ajar saya ini. Hari-hari ini. Ketika saya mengalami. Dia menyembuhkan saya. Berapa hari yang lalu saya dikabari. Ibu saya juga sakit, Bapak Saudara. Sakit. Berbaring lemah ibu saya. Kakak saya telepon, Fed, tolong lihat-lihat ibu. Ibu lemah. Ya kan, ibu lemah sekali gitu kan, pucat. Saya lihat memang hari itu, Bu Saudara. Ya, saya lihat. Saya kunjungi ibu saya. Saya doa. Ya. Saya doa.
Saya doa, Bapak Saudara. Saya nyanyikan lagu lama, Bapak Saudara. Yang lagunya lama, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Saya nyanyikan itu terus. Ya, saya nyanyikan itu terus. Dan puji Tuhan, besoknya saya dengar kabar ibu saya sehat. Ya, yang tadinya nggak mau makan, besoknya mau makan, gitu kan. Ya, bahkan makan masakan saya kikil, gitu kan. Dan bisa duduk kembali. Ya, sekarang sudah doyan makan kembali. Makanya saya tahu Tuhan ajar saya mengapa kita dihadapkan dengan namanya kesulitan, yaitu tadi affliction. Keadaannya nggak mudah, mungkin sakit penyakit. Yang ketiga, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya percaya lewat ini semua ada janji-janji Tuhan. Saya tahu sebenarnya ada janji-janji Tuhan yang baik, yang luar biasa. Tapi kita juga tahu ada musuh, kuasa gelap yang juga nggak senang. Ya, sehingga kita selalu dihalang-halangi. Tapi saya percaya Tuhan kita lebih besar dari kuasa gelap. Ya, sungguh saya percaya ada janji-janji Tuhan yang luar biasa yang akan direalisasikan, ya, direalisasikan, Bapak Saudara. Pemulihan keluarga kami, dan kami percaya kami bisa hadapi ini semua. Sebab kami tahu dan kami yakin Tuhan adalah Tuhan yang melepaskan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang melindungi, Bapak Saudara. Amin, Bapak Ibu. Dan saya percaya hari ini kita semua akan dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Kita akan dijamah, kita akan mengalami pemulihan, kesembuhan. Saudara yang sakit, hari ini saudara yang sakit apapun, saya percaya Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan saudara. Dan kita akhiri ibadah ini dengan sukacita dulu. Dan saya percaya saya nanti berdoa buat Anda. Haleluya. Saya ingin naikkan satu pujian, dan ini kemarin pujian saya naikkan berulang-ulang dan saya diberkati. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Oh, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Oh, pada waktu susah, pada waktu susah, Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu susah, Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Pada waktu susah, pada waktu susah, Tuhan menolong, Tuhan menolong. Oh, Tuhan hiburkan, Tuhan hiburkan. Pada waktu susah, Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Orang yang berkenan padanya. Kau menolong orang yang kau pilih Tuhan, orang yang berkenan padanya. Dan saya percaya hari ini
Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan melepaskan, Tuhan akan melindungi. Dan saya ingin berdoa pada siang hari ini buat saudara yang menyaksikan ibadah raya ini dan seluruh jemaat Tuhan GBI Pakis hari ini, apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi affliction, kemalanganmu, apapun mungkin hari ini kau harus melewati evil, sad, unhappy, wickedness, distress, injury, adversity. Percayalah, Daud berkata, ya memang kemalangan orang banyak, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan. Tuhan melepaskan. Saya mau berdoa buat Anda, dan saya percaya biarlah ketika Anda melihat ibadah raya ini, program ini, saya percaya Tuhan melepaskan semua kita dari yang jahat. Terima kasih Bapa. Siang hari ini aku berdoa buat seluruh jemaatmu GBI Pakis, atau siapapun yang menonton ibadah raya ini, mengikuti ibadah raya ini, mengikuti program ini. Aku percaya Tuhan, Engkau melepaskan mereka dari semua yang jahat. Engkau melepaskan Tuhan dari setiap kemalangan, distress, injury, wickedness, evil. Aku percaya dalam nama Tuhan Yesus, ketika Engkau seperti Engkau melepaskan Daud hamba-Mu, Engkau akan melepaskan kami. Sebab kami tahu ketika Engkau izinkan kami melewati kemalangan, kami belajar 3 hal. Tuhan adalah Tuhan yang tetap baik, yang akan melepaskan dan selalu melindungi kami. Kami percaya kami menjadi pribadi yang terus bisa mengucap syukur, kita tahu berterima kasih. Bukan keadaan baik saja, tapi dalam keadaan yang mungkin keadaan yang kurang baik, kami bisa menaikkan ucapan syukur. Dan kami percaya itu yang powerful Tuhan. Kami percaya kenapa Engkau izinkan kemalangan. Yang ketiga, supaya kami bisa menolong orang lain, kami bisa menjadi berkat buat orang lain, kami bisa menyembuhkan orang lain yang sakit. Dan kami percaya siang hari ini, siapapun yang sakit, aku percaya Tuhan Kau akan melepaskan mereka dari sakit penyakit dalam nama Yesus. Luputkan Tuhan, luputkan semua jemaat-Mu. Kami percaya ketika mereka sudah melewati fase itu, kami percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan, ada janji-janji Tuhan yang Tuhan akan realisasikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tetap terus tolong kami Roh Kudus, tuntun kami, ampuni kekurangan kelemahan kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami masuk dalam setiap penggenapan rencana-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dengan bersyukur dengan satu pujian bersamamu Bapak K. F atau K. Bersamamu Bapak, ku lewati semua, perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Yes, katakan Engkau yang bertindak, yang bertindak,
pertolongan. Katakan anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Baik, sebelum kita terima doa berkat, saya ingin bacakan firman Tuhan di Yesaya 14. Yesaya 14. Yesaya 14. Yesaya 14 ayat pertama bilang begini, sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi, dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Bapak Saudara, sebab Tuhan akan menyayangi Yakub, for the Lord will have mercy on Jacob and will still choose Israel. Bapak Saudara, saya percaya ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan memelihara keturunan Abraham, dan janjinya digenapi sampai hari ini. Sehingga ketika Yesaya menuliskan ini, saya percaya dikatakan Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi. Saya percaya Tuhan itu tidak pernah, Bapak Saudara, menyesal dengan apa yang dia pilih. Ketika dia berjanji kepada seseorang, ketika dia berjanji, Bapak Saudara, makanya pada waktu saya kemarin sakit, dia bilang, Fred, I have covenant with you. Aku punya perjanjian dengan kamu. Makanya itu yang membuat saya kuat, Bapak Saudara. Saya kuat, Bapak Saudara. Walaupun iblis terus mengintimidasi. Kamu mati habis ini. Kamu tak bunuh habis ini. Kamu selesai sampai umur segitu. Tapi Tuhan berkata, I will still choose you. Aku akan memilih kamu dan menyayangi kamu lagi. Dan saya percaya, Bapak Saudara, Tuhan tidak pernah menyesal dengan pilihannya. Dan saya percaya Anda dan saya, orang yang dipilih Tuhan, saya percaya tetap Tuhan akan menolong, melepaskan, melindungi apapun. Dikatakan seperti Yesaya, seperti Daud mengatakan, kemalanganmu mungkin banyak, tetapi percaya Tuhan yang melepaskan kamu, Tuhan yang menolong kamu. Bahkan dikatakan tulangnya aja nggak patah. Saya percaya karena Tuhan tidak mengizinkan itu semua. Saya percaya sampai saudara hari-hari ini terus saudara bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ucapkan, aku orang yang diberkati Tuhan, aku orang yang diberkati Tuhan, aku orang dilindungi Tuhan. Berkat Tuhan melimpah atasku. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati saudara saya. Mari angkat kedua tangan saudara, kita terima berkat yang daripada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini kami masih ada. Kami percaya itu semua janji-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Amin. Itu janji-Mu. Kami percaya janji-Mu, Tuhan. Kau akan terus menolong, melindungi, menyertai kami. Kami percaya lewat apapun. Daud berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Engkau yang melepaskan kami. Dan kami percaya satu kali, Tuhan, kami akan melihat penggenapan janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Allah Anak Tuhan Yesus, kuat kuasa persekutuan Roh Kudus menyertai, menolong, melindungi engkau hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, perlindungan kami sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin.